Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan kami di channel Mak Pilur. Oke, sebelum kan ada pertanyaan yang belum terjawab dari Gonohom yang dia bertanya, Pak mau tanya, tapi nggak masalah cinta lagi, nanti diejek cinta-cinta kantet, cinta jadi kuntet. Pertanyaannya gini Pak, apa itu syahadat? Mohon penjelasannya Pak. Terus ini kemarin ada lagi yang bertanya, namanya Kaisa Adinda. Dia bertanya, Pak mau nanya perbedaan muslim dan mukmin. Apa itu syahadat? Pertanyaan Gonohom. Ya. Dari syahadat itu dasarnya Islam. Jadi dalam Islam itu pertama rukun itu syahadat. Itulah pondasi Islam tadi, syahadat tadi. Tanpa syahadat Islam itu nggak bakal berdiri tiangnya. Tanpa pondasi tiang itu nggak bisa didirikan kan gitu. Jadi apa itu syahadat kan gitu. Jadi syahadat ini terbagi dua. Satu syahadat tauhid, satu lagi syahadat rasul. Nah, itu syahadat tauhid itu artinya bunyinya asyhadu alla ilaha illallah, ya kan? Dan syahadat rasul itu bunyinya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi Bapak jelaskan dulu syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah katanya, ya kan? Jadi artinya itu apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kita bersaksi, ya kan? Tiada Tuhan selain Allah. Apa yang betul-betul kita saksikan kan gitu. Disuruh kita itu mengutamakan kejujuran tadi itu. Dalam melakukan sesuatu itu harus jujur. Nama kita seorang saksi itu harus jujur, ya kan. Betul-betul kita saksikan kan gitu. Makanya kayak contoh yang Bapak kasih tahu waktu itu, ya perumpamakan lagi istilahnya, contoh misalnya buah durian kan gitu. Jadi buah durian ini tanya orang sama, buah durian itu kayak mana deh? Wow, berduri kan gitu. Lalu tapi dalamnya mulus kan gitu kan. Nah, rasanya enak kan gitu. Jadi tapi seandainya kau nggak pernah kau saksikan buah durian itu, nggak pernah kau nikmati, kau pastinya dengar dari orang, oh kemana buah durian itu berduri, oh bilang, ya kan. Nah, tapi itulah Pak bilang tadi, kalau misalnya todong orang pistol ke sini, parang ke sini, karena kau hanya tahu dari orang tadi, tanya orang kalau nggak berduri kayak mana, kalau buahnya itu nggak enak kayak mana, kau nggak berani kan gitu pertanggungjawabannya. Nah, jadi kok udah kau saksikan, makanya Pak bilang tadi itu, walaupun pistol walaupun parang, ya kok nggak gentar mempertahankan kebenaran tadi itu. Emang betul-betul berduri dan buahnya dalamnya mulus, lembut, rasanya enak kan gitu kan. Sama apa misalnya rasa mangga manis kan gitu. Tapi ciri khas dari rasa-rasa buah tersebut kita nggak bakal mampu mengungkapkannya. Nah, begitulah kita dengan Allah tadi ini. Kita tak akan mampu bercerita bagaimana kita mengalaminya kan gitu. Itu hanya kita sendiri yang tahu kan gitu. Nah, jadi setelah bersaksi tadi kita tiada Tuhan selain Allah, syahadat tauhid namanya kan, betul-betul udah bersahadat tadi, pasti tindak laku kita itu sudah terbatas semua. Maksud terbatas tadi tidak sembarang, nggak sembrono lagi. Kenapa? Karena kita sudah mentiadakan Tuhan selain Allah tadi itu dalam diri kita terutama kan gitu. Kita nggak sombong, bilang kan, nggak angkuh, karena sombong itu hanya punya Allah kan gitu, karena Dia yang maha segalanya. Kita sadar di situ kan gitu. Nah, jadi berbuat sesuatu itu kita harus kita saksikan dulu sebelum itu. Misalnya kayak tadi fitnah tadi udah berkurang dari diri kita. Kenapa? Karena kita harus menyaksikan dulu betul-betul tadi persaksian tadi, baru kita berani menyatakan itu benar kan gitu. Nah, tidak seperti zaman sekarang, belum lagi benar ceritanya orang udah percaya kan gitu. Karena kenapa? Karena syahadatnya kurang kan gitu. Itulah dia syahadat tauhid tadi kita mengesahkan Allah tadi itu, tiada Tuhan selain Allah. Kita tiadakan Tuhan selain Allah tadi itu. Jangan kita istilahnya mengkeramatkan kuburan, misalnya ada kuburan orang-orang suci sana, wah sana dulu lah mohon berkah gitu kan, istilahnya alasannya ziarah, minta doa kan, lucu kita minta doa sama orang yang sudah mati kan, doa bilang. Sementara orang mati itu sudah putus hubungannya dengan dunia ini kan, hanya 3 perkara, malah dia mengharapkan doa dari kita kan gitu, doa yang soleh, ilmu yang diwakafkan, harta yang diwakafkan dan ilmu yang diajarkan kan gitu. Baru setelah kita mengakui keesaan Allah tadi itu, kita akui tiada Tuhan selain Allah tadi itu dalam diri kita tadi terutama kan gitu kan. Makanya masuk kita kedua, syahadat Rasul tadi. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah kan gitu. Jadi apa yang ditanamkan Muhammad, yang diajarkan Muhammad, itu kita ikuti. Nah, kayak perintah sholat, puasa, zakat, haji kan gitu.
Nah, itulah. Dan sunnah Nabi tadi itu kan gitu. Itu harus diikuti. Sunnah yang mana kita ikuti tadi ya? Sunnah itu maksudnya akhlaknya Nabi tadi itu nggak wajib diikuti. Nah, bukan istilahnya dia harus jenggotnya panjang. Kalau rasa bawa itu nggak perlu. Misalnya kayak Muhammad lupa bannya jalan, kita harus jalan. Bukan. Karena kan sekarang kan Islam ini mengikuti perkembangan zaman, Mbak bilang kan. Yang penting kita ikuti tadi itu sifatnya Nabi tadi itu siddiq, tablik, amanah, pitonah. Nah, baru kita menjadi insan namanya, kan gitu. Seorang insan kita jadinya, nggak lagi apa. Jadi terkadang kita casingnya manusia, tapi hatinya tadi dalamnya sifatnya melebihi hewan kan gitu, kelakuannya. Nah, itulah. Makanya Islam kan luar dalam, jangan Islam luar saja, dalam pun harus Islam. Makanya lahir batin dia harus Islam kan gitu. Banyak orang luarnya Islam tapi dalamnya, ya. Nah, itulah tadi masalah syahadat tadi kan gitu. Ya, semoga dipahami kan gitu. Ini nggak perlu biar terlalu panjang. Baru perbedaan Muslim dengan mukmin hampir sama dengan syahadat tadi itu. Nah, gini. Perbedaan Muslim dengan mukmin itu jelas beda. Muslim itu seorang yang beragama Islam sebut mukmin Muslim kan gitu. Tapi mukmin itu sebutan bagi seorang Islam yang beriman kan gitu. Jadi apa perbedaannya Islam dengan iman? Ya perbedaan jelas-jelas. Jadi orang Islam belum tentu beriman, tapi kok seorang yang beriman otomatis dia Islam. Iman tadi ada 6 kan gitu kan. Percaya sama Allah, percaya sama malaikat, percaya pada rasul, percaya pada kitab, baru percaya pada takdir baik dan buruk, dan terakhir percaya pada hari kemudian. Itulah iman tadi itu. Nah, jadi kalau dia Islam, banyak orang Islam belum tentu beriman kan. Tapi kalau kita sudah beriman, otomatis Islam. Makanya di Quran itu dikatakan bukan hai orang-orang Muslim, hai orang-orang beriman katanya. Itu selalu ditekankan sama Allah dalam firman-Nya, ya kan? Itulah perbedaan Muslim dan mukmin. Nah, mukmin itu sebutan untuk orang Islam yang laki-laki. Jadi kok muslimah untuk sebutan orang Islam yang perempuan. Ini. Tapi kalau mukmin itu bagi orang Islam laki-laki yang beriman, dan mukminah tadi bagi orang Islam perempuan yang beriman kan gitu. Nah, jadi itu perbedaannya. Seorang yang Islam belum tentu beriman, tapi kalau seorang yang beriman otomatis Islam. Itulah dia. Makanya jaga iman tadi terutama. Nah, jadi kurasa itu aja dulu, nanti panjang lebar pun payah ya kan. Iya. Nah, udahlah. Jadi buat pertanyaan dari Gonohom dan Kesa Adinda sudah dijawab oleh Bapak saya. Dan buat teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan tanya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel ini supaya channel ini makin berkembang ya teman-teman. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.